Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas semuanya tentang penyerbukan. Apa sih itu penyerbukan? Nah, pada tumbuhan perkembangbiakannya dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif ini diawali dengan proses yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke kepala putik atau sel kelamin betina. Penyerbukan itu sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kita bahas satu-satu ya. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Artinya penyerbukannya terjadi dalam satu bunga saja. Biasanya terjadi pada bunga-bunga biseksual atau bunga yang memiliki dua kelamin, yaitu jantan dan betina. Contohnya bunga turi, bunga sepatu, dan bunga telang. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang berbeda namun masih dalam satu pohon yang sama. Contohnya yang terjadi pada mawar ini. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang berbeda, yaitu bunga yang berbeda tubuh atau pohonnya namun masih sama spesiesnya. Contohnya ketiga bunga ini. Ketika bunga satu menyerbuki bunga lainnya, maka itu disebut penyerbukan silang. Penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang berbeda varietas namun memiliki spesies yang sama, misalnya bunga lili merah dan bunga lili orange. Agen pembantu dalam penyerbukan. Biasanya penyerbukan dibantu oleh beberapa agen. Yang pertama, angin, kemudian hewan, air, dan manusia. Angin. Biasanya tumbuhan yang dibantu oleh angin penyerbukannya adalah tumbuhan yang memiliki bunga-bunga yang ringan, jadi akan gampang tertiup oleh angin seperti bunga jagung, ilalang, dan dandelion. Agen penyerbukan yang kedua yaitu dibantu oleh hewan. Hewan di sini bisa kupu-kupu, lebah, ataupun burung. Biasanya karakter bunga yang dibantu oleh agen hewan ini memiliki mahkota bunga yang berwarna cerah. Biasanya juga bunganya memiliki bau harum yang khas atau bau busuk yang khas. Selanjutnya ada juga tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh air. Biasanya hidupnya di lingkungan yang berair atau hidup di dekat aliran air, misalnya padi, teratai, dan lainnya.